Itu sebenarnya film kemarin Triman itu adalah hasil dari sebelumnya kan kita ada Jingre ngadain collab world. Jadi channel-channel seperti Macagap itu kolaborasi yang ibaratnya dibilang yang kemudian itu diajak main film bareng Jingre gitu. Muncullah nama Dedi itu. Ya kayak Diman, terus yang tim fighting itu juga yang juara-juara. Yang Kroya ya? Kroya, terus Sumpio, si Cimening, ya kayak Sugiono. Agak dekat lagi, takutnya nggak kedengar. Oke, jadi memang prosesnya nggak sesederhana membalik telapak tangan, ada proses panjang sebelumnya. Amin. Moga-moga setelah ini go nasional. Amin. Oke. Dan salah satu pemainnya yang paling fenomenal kemarin Pak Guru Homsul, yang paling galak gitu ya. Jujur saja, begitu melihat, mungkin kemarin dulu kan main film nggak pakai skrip ya, nggak pakai, ya mengalir aja kan, nggak pakai ditulis, nggak pakai sutradara gitu kan, ngalir aja kan ya mas. Nah kemarin setelah masuk di Project Triman, kemudian ada sutradara, ada skrip yang sangat tebel dan harus dibaca. Jujur, saya nggak banyak aja bingung loh, karena saya nggak terbiasa. Ini Pak Homsul kan termasuk yang banyak muncul. Apa yang menjadi tantangan baru untuk Mas Homsul? Aku jujur susah nginget gue. Jadi nek maca, balen maning, apa kritik maning. Dan enak sih langsung pengen kayak kesusahannya apa Gus Gus? Kesusahan untuk menghafalkan, menghafalkan naskah gitu ya. Oke. Giliran wis apal kari keceretot gue. Iya Gus. Masalahnya kalau misalnya bingung barang tenang itu. Tapi bukan karena beban bingung banyak kok. Oke. Kalau untuk Mas Dede sendiri, kemarin kan saya lihat banyak tuh ada youtuber dari Baling Masakep ya, ada dari Kroya, ada dari Banjarnegara dan sekitarnya lah. Tantangan apa yang Mas Dede kan sebagai produser nih, DDK gitu kan sebagai produser, tantangannya apa untuk menyatukan sedemikian banyak orang untuk kemudian menentukan jadwal dengan berbagai macam karakter? Apa tantangannya? Kalau tantangan sih apa ya? Dilalah kebetulan pada semangatnya kayak pada karo Jingre Gus, ketika aku ngomong jadwal kapan terus syutingnya bagiannya dia dilalah pada semangat kabeh, jadi lumayan kepenak. Tantangannya mungkin jarak, jadi kayak misal sing paling atuh kadang mantan terlambat ya sih. Nah untuk liane sih oke. Tetapi saya lihat memang kemarin totalitas ya. Waktu kita syuting kan ada salah satu wartawan TV nasional tuh. Mereka juga geleng-geleng lihat prosesnya. Ini kayak film nasional aja garapnya. Nah kalau untuk Mas Gudeng, ini kan baru pernah kolaborasi kan, otomatis pendalaman karakternya kan nggak mudah gitu. Kemudian dengan berbagai macam latar belakang, baru pernah ketemu, baru pernah kolaborasi kerjasama gitu, belum ada komunikasi yang panjang dan dalam soal pendalaman karakter. Dan kan tantangannya dua tuh, nulis skripnya aja udah sulit kan, sedemikian panjang kali lebar, kemudian menentukan ini sebagai ini sebagai ini tuh gimana tantangannya, dan kemudian saya katakan berhasil gitu. Rahasianya sebenarnya saya nyolong ngelihat video mereka detail Gus. Oh gitu. Jadi saya plot Homsul jadi Homsul kurang lebih hampir sama seperti yang mereka. Cuman memang saya agak khawatir ketika dialog kita wage. Ini anak ini tidak terbiasa pakai skrip. Tapi ya saya coba cari metode yang mudah dilakukan lah, supaya Homsul tidak keberatan dan ini tidak menjadi beban. Ketika ada sih beberapa scene yang saya lihat ini beban, apalan ini jadi beban gitu kan. Terus nggak apa-apa lah, artinya tidak semua scene kemudian dia harus perfect gitu kan. Nah kayak Sugiono, saya pelajari dia walaupun kecil,
saya plot kan scene dia cuma sedikit Gus. Ya. Saya plot muncul tuh boom, ya kan. Di antara sekian banyak adegan, di antara sekian banyak peristiwa, kemunculan dia itu menjadi sesuatu yang menjadi pembeda dan Yang mabok zikir itu. Iya, dan benar gitu kan, dan benar. Karena memang ada orang-orang seperti itu yang ya saking ininya dia terlibat secara psikologi gitu. Nah, ya kebetulan Sugi agak punya kegilaan tentang itu, jadi lek mancing bet gitu bisa. Gitu. Nah, yang mungkin agak saya kurang paham kayak tokoh si siapa? Diman. Si Dedi itu yang jadi Diman itu. Diman ya. Saya kan nggak tahu video dia, Gus. Kebanyakan dia kan film, musik ya. Video. Diman itu bagian dari Cingire bukan? Bukan. Itu sebenarnya film kemarin Triman itu adalah hasil dari sebelumnya kan kita ada Cingire ngadain collab world. Jadi channel Seberima Jagab itu kolaborasi yang ibaratnya dibilang yang kemudian itu diajak main film bareng Cingire gitu. Muncullah nama Dedi itu. Ya kayak Diman, terus yang tim fighting itu juga yang juara-juara. Yang Kroya ya? Kroya, terus Sumpyo, si Cimening, ya kayak Mohon maaf, agak dekat lagi, takutnya nggak kedengaran. Oke, jadi memang prosesnya nggak sesederhana membalik telapak tangan, ada proses panjang sebelumnya. Oke, ke Mas Homsul sekarang. Basically, Mas Homsul kan bukan latar belakang santri. Iya. Ya, meskipun saya lihat teman-teman ini, khususnya Mas Homsul, rajin sholat dan sebagainya. Tapi kan mungkin kemarin baru ya bagaimana masuk ke pesantren, kemudian mencoba untuk jadi santri gitu kan, jadi ustadz lagi gitu. Orang tanggung. Mas Homsul sebagai orang yang belum lama mengenal santri kemudian dipaksa untuk action, untuk beradegan sebagai santri gitu. Tantangannya apa? Untuk kemudian aku butuh pas gitu, dan saya lihat cukup berhasil gitu. Tetap tantangannya si Gus. Gimana? Penghafal gue sih. Ya aku tetap batasan nang gue sih Gus. Gitu ya. Jawabannya gede-gede apa tuh tadi? Iya, aku Gus itu jawab. Kok jawab aku Gus. Tapi kok famous ya? Tapi kok terkenal ya? Jadi teman-teman kalau pengen terkenal, mulai sekarang jadilah Wagu. Oke. Nah, saya sempat ngamatin dia salah satu ketika dia tune in Gus, incas ke karakter, dia kayak menjadi orang lain. Oke. Itu yang terjadi. Makanya saya pancing dia untuk coba keluar dari konteks dina-dinamu. Ini materi dialognya. Dina-dinamu, kamu mau bicara tentang apapun kan mesti natanya kan susah. Nah, ini ada kata-kata yang sudah tertata, monggo disebutkan, didialogkan. Nah, metode saya yang paling ringan itu Gus. Nah, poin to poinnya ya kalau di film yang baru kemarin ini dia udah mulai poin ngapal gitu udah. Oke, dari sekian banyak karakter kan pasti ada tuh yang diarahkan langsung jadi, ada yang diarahkan sekali belum jadi, 2-3 kali jadi, ada yang mungkin berkali-kali nggak jadi gitu. Treatment apa yang Mas Godeng lakukan kemarin sehingga menjadikan karya yang sukses, buktinya banyak yang nonton gitu? Yang paling rumit itu salah satunya Degol. Thomas jadi ketawa. Degol. Sebenarnya nggak ada treatment, cuma pada ngeyel kan. Degol. Jadi ngeyel ketemu ngeyel ya. Ya karena apa ya, tradisi baru Gus. Tradisi baru kan perlu adaptasi gitu kan. Saya juga mau maklum itu. Kadang apalagi kalau sudah grouping gitu, sudah bareng-bareng, yang salah satu udah ketawa, mesti ketahuan kayak gitu kan. Gua jadi nggak syuting. Ya ada beberapa momen lah yang sebenarnya sih karena momen guyonan itu jadi kelihatan lama, kelihatan susah. Nah, saya parting udah. Wis dialognya rampung, wis
Gue saya dialog wes, baru gue potong lagi. Jadi ya memang yang repot dia nih yang edit. Ngeditnya. Potong-potongnya gitu loh. Oke. Setelah proses editing kan pasti paling rumit nih. Karena ada yang disusuli, ada yang 2 kali, 3 kali gagal dan sebagainya. Milih antara file satu, file berikutnya, dialog satu dengan dialog berikutnya, tantangannya apa kemarin Mas Cece? Sebenarnya angger file sedikit kepada ngedit, file akeh ngeditnya emang rumit tapi hasilnya maksimal. Jadi tantangannya ya ngedit, nek aku bisanya wengi sih, nek awan digangguan akeh ya paling ngantuk tok. Siki sering banget aku terlambat ngedit gara-gara ya keturun sih. Ketiduran. Artinya memang si malakama kalau filenya sedikit mudah ngeditnya tapi hasilnya nggak maksimal. Tapi kalau akhir-akhir ini aku nggak ada tantangan karena ada Kang Godang. 3 hari 3 malam merantau di rumah Kogos. Bantunya ada jadi gantian, tapi malah bukan gantian, malah ngedit bareng, udut bareng aja. Yang rencananya gantian loh. Malah perkadaan. Waktu itu kita deadline-nya kan sempat mundur ya. Awalnya mau buat HSN, Hari Santri Nasional, kemudian akhirnya diundur jadi ke Hari Pahlawan. Oke. Masih nyambung lah. Masih nyambung. Rangkaian kayak gitu. Rangkaian betul. Nah, dari proses pendalaman karakter, kemudian produksi, di shooting dan sebagainya, sampai ke editing, kalau boleh dibandingkan yang paling menantang di tahap mana? Khususnya untuk produser, kan editor juga, sama sutradara. Kalau saya sih sebenarnya relatif tidak ada halangan, Gus. Ya Enjoy lah ya. Ya satu saya sikapi begitu. Karena passion juga ya, kita melakukan sesuatu karena ini kita senang gitu. Ya, jadi kedua ya pancen dari dulu kan kerjaan saya ini, Gus. Jadi udah nggak ada masalah teknis yang tidak terlalu sulit untuk saya atasi, enggak lah. Paling yang tidak bisa udan, wes. Udan ya, udah siap semua. Kalau gagal itu ya nggak bisa. Itu aja kan. Ya artinya itu kan di luar kemampuan kita. Sempat sejam yang spesial 1 juta subscriber, Cingire bikin lokasi film di Berlima Sakep keliling. Jadi malah nggak Berlima Sakep tok yakin. Brebes, Pemalang, Pekalongan, Purbalingga, Banjar, pokoknya kota ngapak. Ya semua di roadshow. Ya, lokasi syuting. Oke. Apakah saat itu nggak pakai skrip, nggak pakai naskah gitu, ngalir aja? Kalau film panjang saya cuma bikin poin-poinnya, Gus. Misal 1, Komsul lari karena apa, nah kedua apa-apa, ketiga, nah paling cuma nyampe 10 dong. Jadi ini ada pengalaman baru ya dengan bergabungnya Mas Godang. Oh ternyata harus disiplin ini, harus sejelimet ini gitu. Kalau dibikin kayak Kang Godang mungkin orang syuting-syuting. Ketemunya itu terus. Oh, nah boleh gawe suwe banget kemarin. Oke.